Dari Chopper mesin ini saya akan membahas prediksi One Piece untuk chapter 1053. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Pastikan sebelum kalian komen atau cuma baca dulu doang, kalian tonton video sampai habis. Jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Oke, kali ini seperti biasa kita akan prediksikan nih apa ya yang kira-kira akan terjadi di chapter 1053 nanti. Tapi spesial ya, biar kayak market telur nih anjay. Kali ini kita tidak akan menggunakan pola yang sama di prediksi-prediksi sebelumnya, tapi lebih berfokus kira-kira apa ya yang akan dibahas di berita koran yang Apo berikan di chapter 1052 lalu. Karena selain kita pun mendapatkan time skip kemarin selama 1 minggu, kita juga akan mendapatkan hiatus 1 bulan, dan saga terakhir dari Oda ini katanya akan langsung dimulai setelah hiatus beres, yaitu di chapter 1054 yang notabene satu chapter langsung setelah chapter ini, yang berarti pastinya ini akan sangat spesial. Nah, menurut saya yang akan dibahas utama di chapter ini bukanlah Ryokugyo langsung yang nyampe ke Wano Kuni, tapi kita akan diberikan berita dulu nih yang jadi penutup di chapter 1052 lalu juga. Terutama saat Apo melempar koran yang diberikannya kepada Kid dan yang lainnya. Dan pasti berita pertama atau yang utama lah yang akan menjadi headline dari berita tersebut adalah tentu saja The Fall of the Yonkou, alias kejatuhan dari para Yonkou yang bahkan langsung setengahnya, yaitu Kaido dan Big Mom. Dua orang yang notabene dari 4 ini benar-benar sudah bisa dibilang ya ke semua sistemnya sudah hancur. Dimana apalagi kedua orang ini, Kaido dan Big Mom, adalah kedua orang juga yang sudah memimpin dunia ini dalam waktu yang sangat lama. Yang notabene berbedalah dengan Shanks dan Kurohige yang masih cukup baru, dimana kedua orang ini jauh lebih lama dan mereka akhirnya jatuh di tangan Worst Generation atau generasi baru yang mungkin baru saja terbentuk atau baru saja disebut selama 2 tahun. Bukankah itu jelas pasti akan menjadi berita utama? Sistem Yonkou yang lama akan mulai ditanyakan dan akhirnya Morgan akan menuliskan bahwa gelar sebelumnya sudah tidak kredibel di era saat ini. Apalagi apapun bilang ada Yonkou baru atau kaisar baru yang disebutkan. Kemungkinan itu untuk era yang baru ini. Dan mungkin ada penjelasan sedikit dari bagaimana Shanks dan Kurohige akan merespon status Yonkou yang baru ini nih. Mungkin untuk Kurohige, beritanya ya kurang lebih jika dia benar-benar menginvasi Whole Cake Island, ini akan sangat berguna juga sih, dan mungkin dia akan nantinya mencuri replika dari lab Vegapunk yang Big Mom miliki untuk Caesar sebelumnya di arc Whole Cake Island tersebut. Dimana bukankah dari cover story masih ada orang lain yang menyusup ke kota coklat dan itu bukanlah Germa. Ingat, itu dua kondisi yang cukup berbeda ya, dan pas juga kan di chapter 1052 Caesar Clown dia muncul bertemu dengan para Germa yang lagi-lagi pada saat itu belum terjadi time skip selama 1 minggu. Lalu untuk Shanks, mungkin yang akan ditunjukkan atau beritanya adalah Shanks yang muncul di Marine Joyce. Kenapa dia muncul di situ? Yang sebenarnya ini mungkin akan lanjutan dari berita Morgan yang akan ya mungkin ini bisa jadi teori yang macam-macam nih. Apakah ada hubungan dengan Shanks dan Gorosei, atau juga apakah Shanks ini apa? Jadi mungkin jadi teori yang bisa berbeda-beda, yang saya pun pernah membahasnya beberapa kali tentang hal ini di video-video dari Devil Nomi. Lalu untuk si Chibukai juga seharusnya pasti dia akan dimunculkan di berita kali ini. Ya setidaknya bounty baru lah ya setelah berita terakhir di tengah referee lalu bahwa si Chibukai telah ditiadakan atau dihancurkan sistemnya. Untuk angkanya sendiri tidak akan kita bahas lah ya di video ini, tapi menurut saya angka yang paling tinggi mungkin akan dipegang oleh sang pendekar pedang terhebat di dunia, yaitu Dracula Mihawk. Nah, mungkin dari 2,5 miliar atau 3 miliar berry, kira-kira berapa nih menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Lalu berita selanjutnya yang mungkin ada adalah pasti lanjutan dari Sabo dan Vivi. Ya mungkin kita akhirnya akan mendapatkan situasi terkini dari Sabo yang terakhir kan masih belum jelas tuh apa yang terjadi kepadanya. Dan mungkin tambahan keadaan insiden dari Alabasta. Ya,
Jika di teori saya yang lalu, saya berkata, jika bapaknya atau kobra lah yang dibunuh, dan orang yang disalahkan dari kematian kobra ini adalah Sabo. Yang padahal sebenarnya kita tahu mungkin saja yang membunuh kobra ini pemerintahan dunia, entah si Pinol atau apapun, apalagi terkait mereka Gorose yang berkata, jika klan Alabasta ini adalah seorang pengkhianat yang pastinya ini bisa saling nyambung lah, tapi kan nggak mungkin pemerintahan dunia mengisi berita bahwa mereka yang membunuhnya. Ini pasti akan tutup-tutupi dan mereka akhirnya mencari kambing hitam yang kebetulan ada di sana dan itu pasukan revolusioner yang orangnya adalah Sabo ini. Tapi yang paling penting juga adalah berita dari Wapol di mana terakhir dia nelpon Morgan mempunyai suatu clue penting terkait hal tersebut. Yang lagi-lagi di teori saya adalah mungkin akhirnya akan semakin memanaskan info bahwa Vivi dulu pernah menjadi kru dari topi jerami. Atau bukankah Wapol juga seharusnya tahu ketika mereka atau Vivi ada di Drum Kingdom bersama dengan Luffy? Dan bukankah juga Sabo yang notabene kakak dari topi jerami ini? Dan bukankah berita tentang Luffy yang ngalahin Yonkou juga dan bounty yang naik pasti muncul juga di satu koran yang sama dan ini benar-benar akan menjadi semakin panas berita tentang Senchou kita. Nah, berita selanjutnya yang pasti akan berisi juga adalah dari pasukan revolusioner. Di mana satu yang terpikirkan oleh saya adalah orang yang menghubungi CP0 di chapter lalu adalah pasukan revolusioner ini, dan itu ada hubungan dengan video yang pernah saya bahas lalu bahwa pasukan revolusioner masih ada masalah yang belum diselesaikan terkait pembuatan senjata yang sebelumnya gagal mereka temukan pabriknya di Dressrosa. Tapi ternyata pabrik senjata ini adanya di negeri Wano Kuni. Nah, bukankah timelinenya pun sangat bisa terjadi? Si Pinol itu terjadi sebelum time skip 1 minggu, yang berarti dalam waktu 1 minggu bisa saja akhirnya berita ini tersebar kemana-mana dan akhirnya pasukan revolusioner benar-benar mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi jelas lah ya, yang paling mencengangkan dan tentu saja yang kita tunggu-tunggu adalah bounty dari seluruh orang di pasca perang Wano Kuni ini. Luffy dan para aliansinya yang wah ini nih pasti yang bakal kita bikin penasaran. Ya sebenarnya bahasan berapa bounty dari masing-masingnya sudah pernah saya bahas di video ini dengan beberapa alasan dan logis yang mungkin terjadilah. Tapi ingat ya, ini semua masih mungkin karena itu cuma prediksi dan belum menjadi fakta, jadi tidak ada yang bisa tahu secara pasti. Nah tapi kalau kalian penasaran juga dengan kira-kira angkanya menurut channel ini, kalian bisa tonton untuk videonya. Dimana hal yang paling menarik menurut saya adalah keadaan dari Sabo dan Vivi. Mereka pasti sudah dalam keadaan gawat di Merijoi sana, dan satu-satunya tempat bagi mereka adalah bisa saja mereka mengikuti akhirnya kembali ke topi jerami ini. Ya sebenarnya menurut saya itu adalah penutup yang cukup baik juga untuk arc Wano Kuni dengan segala berita yang terjadi yang samalah seperti beres-beresnya tiap babak di Wano Kuni ini. Kita dilempar dulu ke keadaan dunia. Contoh beres dari babak 1, kita dilihatkan Kurohige dengan bounty-nya dan buah iblis dari krunya juga. Itu pun terjadi di chapter 924 atau 925 lah. Dimana di babak kedua, kita pun dilempar ke keadaan Sabo yang tidak jelas masih kenapa, lalu juga si Chibuka yang akhirnya dihilangkan, dan kisah dari Rock serta Garp di chapter 956-957. Dan sekarang beres babak ketiga yang terakhir, kita mungkin akan dilempar ke keadaan dunia terlebih dahulu juga. Dan itulah penutup dari babak ketiga ada di chapter 1053 dengan openingnya adalah surat kabar yang dilempar oleh Apo ini, dan pastinya boom di chapter 1054 nanti yang kata Oda juga pas ini adalah awal mula dari saga terakhir dari One Piece. Yang pastinya di chapter depan 1054 akan semakin dilihatkan kepanasan yang sedang terjadi di dunia One Piece secara utuh. Terutama kata-kata dari Spinol bahwa keadaan sudah sangat kacau sekarang, dan pastinya berita dari Wano Kuni akan membuatnya super kacau. Wah ini nih yang pasti akan sangat pas sekali jika menjadi opening dari saga terakhir seperti kata-kata Oda Sensei. Lalu mengenai Admiral Ryokugyu sebenarnya banyak sekali sih opsi yang bisa terjadi. Apakah dia akan benar-benar jadi baik dan akhirnya membantu seperti Fujitora? Bahkan ada yang bilang jika Ryokugyu adalah ayah dari Zoro lah dengan rambut yang warna hijau yang sama, atau mungkin ada yang bilang dia dari Wano Kuni dan segala macamnya. Sebenarnya saya tidak akan banyak komen tentang hal itu, tapi yang penting kemungkinan chapter ini juga, chapter 1053, sepertinya akan tutup dengan wajah dari Ryokugyu yang baru sampai ke Wano Kuni.
Nah, jadi kira-kira kalau menurut kalian, apa nih yang bakal terjadi transisi antara arc dari Wano Kuni dengan saga terakhir itu? Serta buat kalian juga nih yang wibu tapi malu terlihat wibu, yuk kalian bisa pesan outfit dari DNM Merchandise untuk meningkatkan status wibu kalian hanya dengan satu sentuhan saja, anjay. Buktikan intelektual dan banggakan pengetahuan One Piece kalian di tongkrongan dengan DNM.merch ini. Coba dan rasakan bagaimana produk dan layanan kami bekerja jika dalam 7 hari sejak waktu pembelian Anda merasa tidak puas atau puas tapi berubah pikiran, uang akan dikembalikan 100%. Jadi miliki sekarang, kami sudah siap untuk mengirimkan produk langsung ke depan pintu rumah Anda. Ingat, ini adalah penawaran bebas resiko. Langsung klik link di deskripsi video ya. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share bagi teman kalian. Gue Devin pamit and I'll see you guys next time.